Pada tahun 2018, sebuah studi dari Pew Research Center memproyeksikan bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika Serikat pada tahun 2040. Tentu saja ini bukan tanpa dasar. Mari kita lihat datanya. Pada tahun 2017, jumlah warga Muslim di Amerika Serikat diperkirakan mencapai 3,45 juta. Namun, tidak butuh waktu lama, kurang dari 1 dekade, jumlahnya meningkat pesat menjadi 4,44 juta. Artinya, ada peningkatan sekitar 1 juta orang. Pertumbuhan ini sangat signifikan, bahkan lebih cepat daripada pertumbuhan agama Yahudi maupun Hindu. Sekarang, Islam telah menjadi agama terbesar ketiga di Amerika Serikat. Lantas, bagaimana Islam bisa berkembang begitu pesat di Amerika Serikat? Peningkatan jumlah pemeluk agama Islam di Amerika Serikat secara tidak langsung dipengaruhi oleh penurunan jumlah pemeluk agama Kristen. Kristen memang agama terbesar di Amerika, dengan puncaknya pada abad ke-20, di mana pada tahun 1976, sekitar 91% dari total populasi di Amerika Serikat merupakan pemeluk agama Kristen. Namun, angka ini mengalami penurunan signifikan, turun menjadi 73,7% pada tahun 2016, dan terus menurun menjadi 64% pada tahun 2022. Penurunan ini juga sejalan dengan berkurangnya keanggotaan gereja. Sebagai contoh, Gereja Luterani Injili di Amerika atau ELCA kehilangan sekitar 30% jemaatnya dan menutup 12,5% gerejanya. Begitu juga dengan angka pembaptisan bayi. Secara nasional, pembaptisan Katolik turun 34%, sementara pembaptisan ELCA lebih dari 40%. Pew Research Center kemudian memproyeksikan bahwa jika tren ini berlanjut, umat Kristen di Amerika Serikat bisa berkurang menjadi kurang dari setengah populasi pada tahun 2070. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 47% orang Amerika yang menyebut dirinya sebagai anggota gereja. Ini berarti proyeksi yang dibuat oleh New Research Center bisa terjadi lebih cepat. Lalu apa yang menyebabkan penurunan ini? Menjawabnya memang sulit, karena kebanyakan jajak pendapat tidak pernah menanyakan soal agama secara langsung. Namun, jika kita merujuk pada studi Pew Research Center pada tahun 2024, persentase orang dewasa di Amerika yang mengidentifikasi diri sebagai tidak berafiliasi dengan agama apapun, atau yang dikenal sebagai nones, mencapai 28%. Lebih tinggi dari umat Katolik yang hanya 23% dan Protestan 24%. Artinya, penurunan ini sedikit banyak disebabkan oleh pilihan orang dewasa di Amerika yang lebih memilih untuk tidak terafiliasi dengan agama apapun. Di sisi lain, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, Islam terus berkembang pesat di Amerika Serikat. Begitu pula dengan masjid. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, jumlah masjid di Amerika meningkat 31%. Sehingga, totalnya kini lebih dari 2.700 masjid. Banyak masjid yang dibangun di daerah padat penduduk oleh umat Islam kaya atau bahkan negara-negara Islam. Namun yang menarik adalah tren mengonversi gereja-gereja yang terbengkalai menjadi masjid. Ada banyak contoh, salah satunya di New York. Jika Anda berjalan di blok ke-5 Park Street, Syracuse, Anda akan melihat papan nama bertuliskan Masjid Isa Ibnu Maryam. Masjid ini dulunya adalah sebuah gereja yang beralih fungsi menjadi masjid sejak Juni 2014, setelah gereja tersebut terbengkalai dan tidak berfungsi lagi. Hal ini tidak lepas dari peran komunitas Muslim di Amerika Serikat yang datang dari beragam latar belakang etnis dan budaya. Masjid dan pusat komunitas Islam berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan. Faktor pendukung lainnya adalah semakin aktifnya Muslim Amerika dalam dunia politik. Beberapa tokoh Muslim bahkan menjabat di berbagai tingkat pemerintahan, seperti Keith Ellison yang menjadi Jaksa Agung Minnesota. Ellison adalah Muslim pertama yang terpilih ke Kongres Amerika Serikat pada tahun 2006, dan Andrew Carson, seorang Muslim yang sudah lama menjabat di Kongres. Peran-peran penting yang diemban oleh komunitas ini kemudian mendorong pesatnya perkembangan Islam di Amerika, terutama di New York, yang memiliki populasi Muslim terbesar. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang turut berperan, seperti populasi Muslim yang lebih muda dibandingkan kelompok agama lain, yang berarti mereka memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi. Faktor imigrasi juga turut mendukung perkembangan ini. Selain itu, ada banyak orang Amerika yang memilih untuk berpindah ke agama Islam.
Diperkirakan sekitar 2.000 orang Amerika masuk Islam setiap tahunnya. Ada sekitar 25% dari Muslim Amerika adalah mualaf. Bahkan, di penjara-penjara Amerika, ada ribuan hingga puluhan ribu narapidana yang memutuskan untuk memeluk Islam. Salah satu kisah menarik adalah kisah Harun atau Charlie Dutcher, seorang misionaris Amerika yang sampai diburu oleh FBI karena memilih untuk masuk Islam. Satu hal yang penting yang perlu kita bahas adalah bagaimana Islam masuk ke Amerika Serikat. Jika kita menelusuri sejarahnya, Islam di Amerika dimulai pada abad ke-16 ketika budak-budak Afrika dibawa ke Amerika Serikat. Jumlah mereka diperkirakan mencapai sekitar 15 hingga 30% dari total populasi budak. Kebanyakan dari mereka secara paksa diubah agamanya menjadi Kristen, meskipun ada beberapa yang berhasil melestarikan praktik keagamaan mereka sendiri. Kemudian pada abad ke-17, tercatat bahwa para Muslim Ottoman juga mulai berimigrasi bersama imigran Eropa. Imigrasi Muslim kemudian meningkat drastis antara tahun 1878 hingga 1924, ketika Muslim dari kawasan Balkan dan Suriah mulai menetap di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Selama periode ini, perusahaan Ford Motor Company mempekerjakan Muslim serta Afrika Amerika karena mereka dianggap sebagai pekerja yang paling mungkin bertahan dalam kondisi kerja yang sangat menuntut di pabrik-pabrik. Pada tahun 1960, gelombang imigran Muslim dari Asia mulai berdatangan ke Amerika Serikat. Islam pun semakin populer di Amerika Serikat berkat tokoh-tokoh terkenal seperti Malcolm X dan Muhammad Ali yang turut memperkenalkan agama ini ke masyarakat luas. Di tengah kepopulerannya, Islam masih sering menghadapi diskriminasi, terutama tragedi 11 September. Muslim di Amerika Serikat mengalami banyak permusuhan dan pengawasan, ketidakpercayaan, serta kecurigaan. Mereka seringkali harus menghadapi pertanyaan tentang keyakinan mereka dan keraguan terhadap identitas keamerikaan mereka. Meskipun umat Muslim menghadapi diskriminasi terbesar di Amerika Serikat atau masyarakat Amerika, mereka tetap percaya pada Amerika dan nilai-nilai toleransi serta penerimaan yang ada. Seiring berjalannya waktu, stigma negatif terhadap Muslim perlahan berkurang. Di New Jersey dan bahkan di seluruh Amerika Serikat, puluhan sekolah umum, terutama yang memiliki banyak siswa Muslim, sudah mengakui Idul Fitri sebagai hari libur resmi sejak tahun 2022. Begitu juga saat bulan Ramadan tiba. Di New York, sejak tahun 2023, masjid-masjid diperbolehkan mengumandangkan azan Jumat dan azan berbuka puasa di bulan Ramadan. Bahkan, umat Muslim juga diperbolehkan berkumpul di Times Square, New York untuk berbuka puasa dan melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Masalah makanan pun semakin diperhatikan. Dengan perkiraan 9% penduduknya beragama Islam, kota New York kini menjadi salah satu tempat yang paling ramah bagi umat Islam di Amerika Serikat. Kota ini menjadi rumah bagi banyak masjid, restoran yang menyajikan makanan halal, dan hotel-hotel bebas alkohol. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Muslim di Amerika tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti diskriminasi, prasangka, dan ketidaktahuan tentang Islam. Tantangan-tantangan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kejahatan kebencian, diskriminasi di tempat kerja, hingga kesulitan dalam mendapatkan tempat tinggal. Beberapa Muslim menghadapi hambatan dalam mendapatkan pekerjaan atau promosi karena keyakinan dan identitas mereka. Tidak semua tempat kerja atau sekolah menyediakan ruang untuk sholat atau mengakomodasi waktu ibadah. Beberapa imigran Muslim juga mengalami kesulitan dalam memperoleh kewarganegaraan, atau bahkan menghadapi deportasi karena aturan imigrasi yang semakin ketat. Meski ada peningkatan jumlah pejabat Muslim yang menjabat di pemerintahan, representasi mereka di media dan dunia politik masih tergolong terbatas. Namun, meskipun Muslim di Amerika menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, mereka tetap berkembang pesat dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Keterlibatan mereka yang semakin meningkat dalam masyarakat, advokasi hak-hak sipil, serta representasi yang semakin baik di media dan politik, membantu mengatasi tantangan ini secara bertahap.